Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat ini, di rumah Allah Azza wa Jalla ini, di majelis ilmu ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i dan zaman sunnah. Fatimah rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang Idul Adha bulan Dzulhijjah, insyaallah taala tidak akan pernah lepas dari kisah Khalilur Rahman, kisah kekasihnya Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla telah mengambil Ibrahim menjadi khalilnya. Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, kata-kata kesayangan, yang dicintai, yang disayangi, yang sangat dekat, itu ada 10 tingkatan dalam bahasa Arab. Ini hebatnya bahasa Arab. Jadi yang disayangi, yang dicintai, yang sangat dekat, itu ada 10 tingkatan. Dari Habib, dari Rafiq, dari Zanir, dan seterusnya. Yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi namanya Khullah atau Khalil. Nah, hanya 2 makhluk di jagat raya ini yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman dari Allah Azza wa Jalla langsung. Jadi kita nggak bisa masuk ke situ sudah. Betul ya? Hanya 2 makhluk ini saja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla telah mengambil Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya, yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita lihat bagaimana kisah hidup perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu semuanya inspirasi yang sangat luar biasa. Semuanya pelajaran yang sangat luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-125. Surat keempat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama atau millah Ibrahim yang lurus. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kesayangannya, sebagai kekasihnya. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-123. Surah 16 An-Nahl ayat 123.
Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Dan dia, Ibrahim alaihissalam, bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Nanti kita sebutkan apa itu millah Ibrahim. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga Ali Imran ayat ke-95. Qul sadaqallah, katakanlah benarlah apa yang Allah firmankan. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Kalian semua ikutilah millah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Dan Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, subhanallah. Dan banyak ayat tentang masalah ini, Pak. Gak mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Yang jadi pertanyaan adalah, apa itu millah Ibrahim? Betul ya? Apa yang dimaksud millah Ibrahim? Kenapa Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim? Bahkan kita umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Biasa diartikan millah Ibrahim itu agama Nabi Ibrahim. Dan kita tahu bersama agama Nabi Ibrahim Islam, bahkan agama seluruh Nabi dan Rasul adalah Islam, tauhid. Apa itu millah Ibrahim? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau mengatakan, millah Ibrahim ay muqbilan 'ala Allah, mu'ridan 'amma siwa. Yang dimaksud millah Ibrahim kata Syekh Sa'di adalah menuju kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Ini tauhid maksudnya. Menuju kepada Allah, mengarah hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah azza wa jalla. Qa'iman bitauhid, yang tegak di atas tauhid, tarikan lisyirki wat tandid, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan juga tandingan-tandingan selain Allah. Ini millah Ibrahim yang pertama. Makna dari millah Ibrahim yang pertama tidak lain tidak bukan adalah tauhidullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Menuju hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mempersembahkan amal saleh hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini maksud pertama dari millah Ibrahim, yaitu tauhid. Dan kita tahu bersama salah satu gelar Nabi Ibrahim alaihissalam selain Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid luar biasa, karena keyakinan, keimanan yang sangat luar biasa yang kokoh dalam diri Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Ini makna pertama dari millah Ibrahim. Makna kedua disebutkan oleh para ulama, millah Ibrahim adalah cara dan sikap Nabi Ibrahim di dalam beragama. Millah Ibrahim, cara dan sikap Nabi Ibrahim di dalam beragama. Nah, ini istimewa. Ini istimewa. Bagaimana cara Nabi Ibrahim, sifat Nabi Ibrahim di dalam beliau beragama? Dan itu bisa kita lihat bagaimana tentang kisah sirah beliau, kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS yang sangat luar biasa. Gak cukup waktu kita ya Pak. Bahkan seharian kalau kita bahas Nabi Ibrahim AS tidak akan pernah cukup, luar biasa. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Tapi kita akan sebutkan beberapa contoh dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil kesimpulan, yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Kisah yang pertama, sikap dan cara Nabi Ibrahim dalam beragama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menegakkan tauhid, sangat menegakkan tauhid, mendakwahkan tauhid siang dan malam kepada umatnya, mendakwahkan tauhid di dalam hidupnya, dalam dirinya, keluarganya dan seterusnya. Itu millah Ibrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 78. Surat Al-An'am ayat 74
ke-78. Ini biasanya kita sering dengar dari kecil ya. Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, betul ya? Nah, kata para ulama ini dikritisi oleh para ulama. Ayat ini bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang membantah kaumnya yang kebiasaan itu menyembah benda-benda langit. Nah, kan kita tahu ya Pak, Ibrahim ketika lihat bintang, betul ya? Oh ini Tuhan nih. Ketika hilang, oh Tuhan nggak mungkin hilang. Melihat bulan seperti itu juga. Melihat matahari, oh ini kelihatan Tuhan nih. Ini lebih besar, ternyata hilang juga. Itu bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kata para ulama. Ternyata apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membantah kaumnya yang ternyata kaumnya tersebut pada zaman itu mengagungkan menyembah benda-benda langit, bintang, bulan, matahari, planet dan seterusnya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata ingin membantah itu. Jadi bukan sekali lagi ya. Ternyata para ulama mengatakan bukan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Surat Al-An'am ayat ke-74 sampai 78. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Aku melihatmu dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim, ya. Demikianlah kami, kata Allah, perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin, maksudnya yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baru lanjutannya nih. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, maka Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Nah, Ibrahim sedang bantah ini. Bantah apa? Kaumnya yang menyembah bintang, sebagian mereka menyembah bintang. Kemudian falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan yang terbit, maka dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, maka Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat. Ya subhanallah. Dan yang terakhir, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Kemudian tatkala Ibrahim melihat matahari yang terbit, maka Ibrahim berkata, ini Tuhanku, ini jauh lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, maka Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri. Nah ini syahid bahasa kita nih. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, wahai kaum. Subhanallah. Jadi ayat ini dipahami bukan sekali lagi bukan Ibrahim mencari Tuhan, tapi Ibrahim ingin membantah hujjah dari kaumnya yang menyembah dan mengagungkan benda-benda langit pada saat itu. Ini pelajaran besar bagi diri kita ya, bahwa seorang muslim dan muslimah harus mengikuti millah Ibrahim, yang sikap dan cara Nabi Ibrahim dalam beragama yang paling terbesar, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kesyirikan, menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, menjauhkan segala sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, kesyirikan itu bukan cuma seseorang sujud kepada berhala. Kesyirikan itu bentuknya banyak, betul ya? Contoh, sekarang bulan apa ini? Ya bulan jambil bulan ini, Dzulqa'dah. Saya pernah bertanya kepada salah satu penghulu, Masya Allah, ketika saya khutbah nikah selesai, saya tanya, Pak, bulan ini banyak yang meninggal. Wah, kalau bulan Dzulqa'dah ini sedikit, Ustaz. Kenapa, Pak? Karena banyak keyakinan di masyarakat bulan Dzulqa'dah ini bulan Hafid. Tahu tuh Hafid? Apa tuh Pak Hafid? Saya bilang bulan yang kejepit Hafid. Kenapa kejepit? Di antara dua hari raya. Di antara dua hari
raya Syawal dan juga Dzulhijjah. Ada Dzulqa'dah tengah-tengah. Sehingga banyak keyakinan di masyarakat kalau nikah di bulan ini, wah, kalah tuh. Allahu Akbar. Ini apa kalau bukan disyirikan ya, Pak? Ketika kayak gini, betul ya? Contoh kecil aja. Kalau apa kalau bukan disyirikan? Allahu Akbar, subhanallah. Antum malam-malam dengar burung hantu. Apa biasanya? Keyakinan masyarakat? Wah, ada yang meninggal. Burung hantu ini dua. Waduh, dua yang meninggal. Lagi ngobrol burung hantu, subhanallah. Nggak tahu gitu. Dan apa nyambungnya, subhanallah, betul ya? Wah, keyakinan seperti itu luar biasa banyak di masyarakat, betul ya? Mengkaitkan nasib sial, nasib tidak baik kepada sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan kepada makhluk Allah. Ini nggak boleh ditatayur namanya. Zaman dulu Quraisy, orang-orang Quraisy ketika pedagang melihat burung ke kiri, wah jangan, buntungnya, nggak banyak buntut. Ke kanan, wah bagusnya. Disebut tatayur, dari kata-kata tatayur, burung. Mengkaitkan nasib sialnya kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Ini apa kalau bukan disyirikan, subhanallah. Allahu Akbar. Ini contoh saja. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari apa itu tauhid secara terperinci dan apa itu syirik secara terperinci. Wajib bagi setiap muslim ya, mohon. Hati-hati, subhanallah. Hati-hati, itu contoh kecil aja dari sekian banyak contoh-contoh dari keyakinan masyarakat yang ternyata bertentangan dengan akidah Islamiyah, subhanallah. Ibrahim alaihissalam, kita diperintahkan untuk mengikuti nilai Ibrahim yang sangat terbesar ini, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kesyirikan, subhanallah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, contoh yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dakwah tauhid yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tegar dan tabah dalam menghadapi ujian. Nah, ini istimewa nih. Tegar, tabah, sabar ketika menghadapi ujian cobaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tegar, sabar, tabah. Dan kita tahu bersama seluruh Nabi dan Rasul sifatnya ini. Sabar, tegar, tabah, Masya Allah. Dari seluruh Nabi dan Rasul tersebut ada 5 yang ulul azmi. 5 yang paling ujiannya paling besar, paling sabar, paling tabah. Dan dari 5 tersebut Nabi kita Muhammad SAW yang paling afdal ya subhanallah. Nah, Ibrahim alaihissalam dari sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada beliau, salah satunya adalah ini. Bagaimana beliau menghadapi ujian itu dengan tegar dan tabah. Kita mengetahui bersama bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibakar oleh Namrud, raja yang sangat zalim luar biasa, yang ingin membakar Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam riwayat, Namrud membuat api yang tidak pernah api itu ada sebelumnya di atas muka bumi ini. Maksudnya apa? Saking besarnya api itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat kalau seekor burung itu lewat di atasnya, itu burung tersebut akan terbang dengan saking panasnya dan besarnya api itu. Buat bakar 1 orang. Bayangkan ya? Ibrahim alaihissalam. Maka diletakkanlah Ibrahim di satu daerah, satu tebing di atas manjanik. Manjanik itu ketapel besar. Ya, kemudian diletakkanlah api dari itu. Jadi jangan langsung masukin dalam sebuah riwayat. Ternyata dilempar dari manjanik masuk kemudian ke api tersebut. Allah tabaraka wa taala mentakdirkan Ibrahim alaihissalam pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril. Ini antara hidup dan mati. Betul, main subhanallah. Sudah disebutkan apa? Tangannya sudah terikat, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tinggal dilempar masuk ke api, selesai sudah. Malaikat Jibril datang mengatakan, ya Ibrahim, apa yang bisa aku bantu? Kira-kira kita gimana? Kita terdesak luar biasa. Ada orang datang ke kita, orang terkuat di muka bumi. Terkuat di bumi siapa ya? Ras terkuat siapa ya? Mama, Masya Allah. Bukan, orang yang paling super power di atas muka bumi ini, bahkan bisa jadi orang yang paling kaya di atas muka bumi datang ke kita. Kita lagi terdesak nih. Apa yang bisa saya bantu? Dia ngomong apa kita? Oh, dari ASBZ keluar loh.
Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Amma anta ya Jibril?" Fala. Adapun engkau wahai Jibril, engkau enggak bisa tolong aku. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam makhluk, malaikat Jibril juga apa? Makhluk. Luar biasa. Allahi fa na'am. Tapi kalau Allah azza wa jalla, Allah pasti bisa tolong aku. Allahu akbar. Ya, mendakwakan tauhid ini, bapaknya tauhid ini. Hatinya benar-benar enggak ada sedikit pun kita doa kepada makhluk. Ini tauhid ini. Banyak kita belajar tauhid, belajar akidah yang benar, tapi hati kita kepada orang yang kaya, hati kita kepada para pejabat, hati kita kepada orang yang punya super power. Nggak penting itu dalam Islam, ya. Ulama, seorang ulama alim, maka dia mau agama Allah, hatinya benar-benar terpaut kepada Rabbul Alamin, bukan kepada makhluk sama sekali. Siapapun makhluk itu nggak penting. Lihat Ibrahim alaihissalam yang datang malaikat Jibril, namanya lain luar biasa, betul ya? Bukan Elon Musk, bukan siapa, bukan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang bisa aku bantu? Amma anta ya Jibril fala. Engkau ya Jibril nggak bisa tolong aku. Allah azza wa jalla bisa tolong aku. Maka Allah yang abadikan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, yang hakikatnya api itu membakar, jadilah dingin dan keselamatan. Apa dingin? Dingin dan keselamatan pada diri Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Sampai hari kiamat kita baca itu dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana luar biasa. Sehingga ketika api itu padam semuanya, Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Tapi yang terbakar adalah bajunya. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan apa? Awwalu yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Yang paling pertama akan diberikan pakaian nanti di hari kiamat itu Ibrahim alaihissalam. Salah satunya karena ini. Karena ketika beliau dibakar oleh Namrud, bajunya terbakar, berdiri beliau tidak. Maka di antara ganti yang Allah azza wa jalla berikan keutamaan pada diri Ibrahim alaihissalam, Allah akan berikan yang paling pertama pakai pakaian di hari kiamat itu Ibrahim alaihissalam. Jadi kita tahu bersama, kita di hari kiamat nanti akan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, tidak dihitan, tidak bawa apa-apa dan seterusnya. Syahid dari bahasa kita, Nabi Ibrahim alaihissalam hatinya itu tidak pernah terpaut kepada makhluk yang istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tabrani, syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam, salat malam qiyamul lail. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan keperkasaan, kekuatan seorang mukmin ketika dia tidak membutuhkan manusia dalam hidupnya. Allahu akbar. Berarti sangat butuh kepada siapa? Sang Khalik dalam hidupnya. Ikhwan, hati-hati nih. Banyak dari kita tanpa kita sadari ataupun kita sadar, hati kita ternyata lebih condong kepada makhluk daripada kepada Allah. Hati kita lebih yakin kepada makhluk daripada kepada Allah azza wa jalla. Hati kita lebih yakin kepada sebab daripada kepada yang memberikan sebab itu Rabbul Alamin. Contoh, orang ketika dagang bisnis luar biasa dengan ilmu bisnis yang sangat luar biasa dia miliki, tanpa dia sadari hatinya usahanya tersebut bukan kepada Allah. Ingat ya, tawakal itu ada dua rukunnya. Akhdul asbab, mengambil sebab, bahasa kita ikhtiar, usaha. Yang kedua tafwidul amr ila Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, pasrah kepada bahasa kita kedua. Yang pertama itu amalan apa? Amalan badan, betul ya? Mengambil sebab, usaha, ikhtiar. Yang kedua menyerahkan urusannya kepada Allah, amalan apa? Hati. Banyak kita ketika kita berusaha berikhtiar, hati kita ke usaha ini bukan ke Allah. Salah. Sakit, datang ke dokter itu tuh sembuh. Minum obat ini, cesplong, langsung sembuh, supaya luar biasa. Betul, kita ngambil sebab disyariatkan dalam agama, bahkan diperintahkan dalam agama untuk ambil sebab, untuk ikhtiar, untuk usaha. Tapi hati kita tidak boleh ke usaha itu ya. Nah, berarti kan Ibrahim alaihissalam ambil sebab jelas subhanallah. Tapi saking luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tingkat ketergantungannya kepada Allah sangat istimewa. Ini yang menjadikan Allah azza wa jalla selalu menolong dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Maka disebut Khalilur Rahman, kesayangan atau kekasihnya Allah azza wa jalla. Salah satunya tadi cintanya, keyakinannya, imannya, ketergantungannya itu sangat luar biasa kepada Allah azza wa jalla. Nah, ini pelajaran yang luar biasa dari
juga bagaimana beliau mendakwakan ayahnya Azar dengan sabar, dengan santun, dengan akhlak mulia. Pelajaran besar bagi diri kita semua bahwa di ranah dakwah wajib hukumnya sabar, lemah lembut, akhlak mulia ketika kita berdakwah di jalan Allah. Ibrahim mencontohkan itu kepada ayahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-42. Idh qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni syai'an. Wahai ayahku, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Abati dalam bahasa Arab itu beda sama abi, beda sama abah. Apa besar atau hah? Apa besar bukan? Bahasa Arab itu. Abahu dia dalam Al-Quran. Tapi abahu dalam Al-Quran nanti dilakukan abah. Tapi itu beda nih. Abadi beda sama abi, beda sama abahu, beda sama walidi. Abadi kata para ulama, ini gaya bahasa Arab yang sangat lembut, sangat santun, sangat akhlak. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwakan ayahnya dengan cara yang sangat luar biasa, betul? Lembut, santun, akhlak mulia. Ya abadi. Beliau pilih kata-kata yang paling lembut luar biasa. Wahai ayahku yang aku sayangi. Kemudian apa? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni syai'an. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak menolong engkau sedikit pun? Berarti apa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam bukan terkesan menggurui ayahnya, tapi bertanya, melempar pertanyaan. Allahu Akbar. Ngajak berpikir, betul ya? Nah, ini antara cara ketika kita berdakwah di jalan Allah, apalagi orang yang dari bawah ke atas. Apa maksudnya dari bawah ke atas? Anak ke ayah, istri ke suami, adik ke kakak, keponakan ke paman bibinya. Itu kan statusnya di bawah, betul ya? Ketika dia ini dakwakan di atas, gak bisa terkesan menggurui, tolak biasanya, betul ya? Egonya tinggi di atas. Salah satu caranya ini nih, melempar pertanyaan yang pertanyaan tersebut mengajak berpikir. Wahai ayahku yang aku cintai, mengapa engkau menyembah sesuatu yang gak bisa dengar, gak bisa lihat, gak bisa tolong dirimu sama sekali? Saya sering katakan sebahasa saya, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan syubhat positif kepada ayahnya. Syubhat yang positif itu apa? Untuk apa? Untuk ayah berpikir, oh benar juga ya, maksudnya itu tuh. Nah, ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka contoh Ibrahim alaihissalam. Tunjukkan akhlak mulia ketika berdakwah, tunjukkan kelemah lembutan, tunjukkan kesabaran ketika berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian apa? Hanya menang-menangan atau ego saja. Salah ini, ketika baik-baik. Akhlak mulia itu sangat luar biasa penting dalam dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keilmuan yang sangat luar biasa, dengan akidah yang sangat luar biasa, iman yang sangat kokoh. Tapi Allah Azza wa Jalla balut diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia. Betul ya? Ketika beliau berdakwah, maka akhlak ini luar biasa penting dalam Islam. Apalagi di dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita bagaimana cara berdakwah salah satunya subhanallah. Ini kisah yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang sangat tabah, tegar, sabar dalam ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Dan salah satunya Ibrahim alaihissalam orang yang sangat yakin akan keagungan dan kebesaran Allah. Ini harus dipahami. Perhatikan ini. Karena seorang muslim dan muslimah bukan hanya pakai logika dalam kehidupannya, tapi iman yang harus didahulukan. Orang banyak zaman sekarang pakai logikanya, akhirnya imannya di nomor sekian, kan disalah. Iman nomor pertama, iman. Akalnya logikanya yang dibuang, jangan. Dia pakai akal dan logikanya untuk bisa memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seakan-akan ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang seakan-akan kelihatannya bertentangan, padahal ada, nggak mungkin. Kalau seakan-akan ada yang bertentangan, maka kalahkan logika kita, maka dalil pasti benar. Ini penting nih, subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin terhadap kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak kisah yang sangat luar biasa adalah bagaimana tadi yang pertama tadi, bagaimana Ibrahim alaihissalam mau dibakar. Kemudian yakin akan kebesaran Allah, Allah Azza wa Jalla jadikan luar biasa. Ibrahim mengatakan hasbunallah
Sebutlah Allah Azza wa Jalla sebagai penolong kami. Maka Allah jadikan apa? Api tersebut dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Kemudian kisah selanjutnya, ma'ruf insyaallah. Kisah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak itu umur berapa? Nah, 98. Ada banyak riwayat yang disebutkan. Ada yang mengatakan 80 tahun, 85 tahun, 90 tahun, 98 tahun. Intinya puluhan tahun. Nah, pertama Ismail, baru setelah itu nanti Ishak, dua-duanya Nabi insyaallah. Kalau ada orang nggak punya anak, bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, dapat anak, coba ya, bagaimana saya pilih sama anaknya? Ini puluhan tahun, 80 tahun, 90 tahun, 98 tahun, nggak punya anak. Ketika punya anak, Allah Azza wa Jalla suruh tinggalkan anak dan istrinya di wadin ghairi dzi zar'. Untuk belajar bahasa Arab luar biasa. Di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali dalam lembah itu. Logika manusia pasti nolak itu. Saya tinggalkan dua orang yang sangat saya cintai di atas muka bumi ini di tempat di lembah yang tidak ada kehidupan. Logika manusia mengatakan mati anak istri saya. Betul ya? Tapi Ibrahim iman yang bicara, bukan cuma logika. Betul ya? Iman yang bicara. Ibrahim hanya mengatakan kami dengar kami taat. Sehingga ketika Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada kehidupan. Tapi di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Nah, Rabbana yuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki dari buah-buah dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Syahid dari bahasa kita, Nabi Ibrahim meninggalkan dua orang yang sangat beliau cintai di tempat yang tidak ada kehidupan. Allahu Akbar. Apa tidak ada kehidupan? Setelah puluhan tahun menanti anaknya. Ada sebagian ulama mengatakan ketika Ibrahim punya Ismail anaknya, ada sedikit, perhatikan, ada sedikit cinta Ibrahim dalam hatinya kepada anaknya berlebih. Manusia cinta kepada anaknya itu fitrah, begitu. Cinta pada orang tuanya, cinta pada anaknya fitrah. Tapi kalau berlebih, ini bahaya. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ada sedikit saja cinta Khalil Rahman ini, ada sedikit berlebih kepada anak. Dan Allah tidak inginkan kekasihnya ini, cintanya itu terbagi dari Allah kepada rahmat. Sehingga Allah berikan ujian, tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tidak ada kehidupan. Lulus kan? Lulus. Kalau kita kira-kira mana? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena ini ngapain mati? Karena Allah Akbar. Tinggalkan anak istri. Sehingga ketika Ibrahim jalan, Hajar memanggil, mau kemana Bapak Ibrahim? Mau kemana kau Ibrahim? Mau kemana kau Ibrahim? Gak nyaut sama sekali. Gak nengok sama sekali. Para mu'arif, para ahli tarikh mengatakan Ibrahim tidak nengok sama sekali karena takutkan fitrah manusianya keluar di situ. Ketika melihat dua orang yang sangat beliau cintai itu, jalan tetap. Oh, paham. Lihat istri yang saleh. Allah amaraka bihadza Ibrahim. Apakah Allah Azza wa Jalla yang menyuruhmu seperti ini Ibrahim? Ibrahim mengatakan na'am sambil mengangguk. Betul. Gak nengok sama sekali baiknya. Lihat, suami yang saleh dapat istri yang salehah, dapat anak yang saleh. Ini kaidah ya. Kalau kita ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka jadikan diri kita termasuk orang yang saleh dan salehah dulu. Maka Allah Azza wa Jalla akan kirimkan keturunan yang insya Allah akan jauh. Itu kaidah itu. Suami yang saleh dapat istri yang saleh. Hajar ketika apa saya mau tanya? Ketika Hajar belum tahu ini perintah Allah,
Dan ketika tahu diperintah Allah, dunianya berubah kan? Dunianya tiba-tiba jadi hijau gitu di Mekah, atau datang malaikat Jibril, dia berubah kan? Nah, betul. Tapi ketika tahu diperintah Allah, apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana, wahai Ibrahim, silakan pergi. Kalau begitu Allah tidak akan pernah sia-siakan kami di sini. Dunianya berubah kan? Dunianya enggak, tapi yang beda kan? Hatinya, keyakinannya beda. Nggak tiba-tiba Mekah tiba-tiba jadi hijau kan? Tiba-tiba keluar Zamzam kan? Enggak. Betul. Berarti dunianya enggak berubah sebelum Hajar mengetahui diperintah Allah dan sesudahnya. Yang beda adalah keyakinannya, hatinya, imannya beda. Betul. Imannya beda yang luar biasa nih. Kalau gitu Allah tidak akan menginginkan kami pergi oleh Ibrahim. Maka kisah yang kita tahu bersama, malaikat Jibril kemudian mengampakkan sayapnya di kaki Ismail, keluarlah air Zamzam yang kita minum sampai detik ini, luar biasa. Maka para ulama mengatakan Hajar itu bolak-balik sa'i. Karena Allah itu capeknya luar biasa ya, sa'i. Betul ya? Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan kepada Hajar di persimpangan terakhir. Sedikit saja Hajar telah mendapatkan air Zamzam, mati anaknya. Mati anaknya. Allah menyebutkan ini, mati anaknya. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan biasanya kepada kita di persimpangan terakhir. Maka sabar ketika Allah berikan ujian cobaan musibah, betul berat, betul banget. Sabar, husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, terus dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di persimpangan terakhir, seandainya sedikit saja terlambat, mati Ismail, kata para ulama. Tapi Allah berikan air Zamzam sampai detik ini kita minum, luar biasa. Tapi syahid dari bahasa kita, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyambut perintah Allah Azza wa Jalla, bagaimana keyakinannya, keimanannya, kesabarannya. Biasa nggak main-main ini, betul. Yakinnya akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, nggak masuk logikanya. Tapi diperintah Allah, iman. Sami'na wa ta'na. Itu luar biasa ya. Itu nggak semua orang bisa seperti itu. Di pelajaran besar pada diri Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir, kisah yang paling ma'ruf yang kita tahu bersama dan ini jadi kisah dari cikal bakal Idul Adha, Idul Qurban, betul ya. Ketika Ibrahim alaihissalam sudah lama berpisah dengan Ismail, lama berpisah ketika dia tinggalkan di Mekah, lama nggak ketemu. Sampai kemudian ketemu, Ibrahim Ismail sudah besar, dan Ismail sudah bisa bantu Ibrahim dalam pekerjaan. Allah sebutkan itu dalam surat As-Saffat. Kalau yang paling lengkap surat As-Saffat ayat ke-99 sampai 111. Itu yang paling lengkap. Surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Silakan baca di rumah. Allah Azza wa Jalla menguji lagi kepada Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan ketika sudah berpisah lama, kemudian Ismail dan Hajar ditinggalkan, ketemu, masih ada sedikit rasa cinta Ibrahim lebih ke anak. Allah kasih ujian lagi. Apa itu? Sembelih anak. Kalau tadi tinggalkan anak tinggalkan anak istri di tempat yang tidak ada kehidupan. Ya masih ada kans lah. Betul ya? Kalau kafilah lewat atau orang masih ada, betul ya? Masih ada walaupun sangat kecil itu. Zaman dulu ya. Walaupun sangat kecil, tapi Ibrahim mengatakan sami'na wa ta'na. Kalau ini sembelih anak pasti mati kalau sembelih, gimana ceritanya? Kalau tadi masih ada kans walaupun kecil, betul ya? Walaupun kecil untuk selamat gitu. Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan selamat subhanallah dengan berbagai macam hikmah yang sangat luar biasa. Kalau ini suruh sembelih anaknya, gimana cara selamatnya? Allahu Akbar, luar biasa insya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saffat dimulai ayat ke-99. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepada Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah ya Rabbku, anugerahkan kepada anakku yang saleh, anak yang saleh. Allah yang berikan, ya Allah kabulkan doa Ibrahim. Allah berikan anak yang saleh luar biasa, Ismail dan Ishaq. Fabasysyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala anak itu sampai usia sa'ya, saya itu sanggup tadi itu membantu Ibrahim, sudah besar, tapi sudah sangat bahagia orang tuanya ketika melihat anaknya kayak gitu, betul ya? Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku yang kucintai,
memimpiku, aku menyembelihmu. Dan kita tahu bersama, mimpinya para nabi dan rasul itu apa? Wahyu. Jadi semimpi kita bukan tidur banyak kan itu ya. Mimpinya nabi dan rasul itu wahyu. Dan Nabi Ibrahim bermimpi berkali-kali luar biasa. Berarti ini perintah Allah Azza wa Jalla jelas. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka pikirkan apa pendapatmu. Orang tua kita, ayah kita ngomong kepada kita menyembelih kita. Gimana kira-kira? Masya Allah. Betul ya? Masya Allah. Luar biasa. Yang saya katakan tadi. Suami yang saleh, ayah yang saleh, kemudian istri yang saleh, ibu yang saleh, dapat anak yang saleh. Betul ya? Anak yang mengatakan apa? Qala ya abati, ya abati. Ya. Ismail mengatakan kepada ayahnya apa? Abati. Tadi itu yang sangat lembut, mau disembelih, tapi masih menunjukkan akhlak mulia kepada orang tua. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, yang aku cintai, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah taala engkau mendapati itu termasuk orang yang sabar. Allahu akbar. Ayo Allah katakan apa? Falamma aslama wa tadahu lil jabin. Tatkala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anak ini atas pelipisnya. Ternyata kesabaran keduanya ini. Qad saddaqta ru'ya. Maka kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim. Wa nadainahu ya Ibrahim. Kami panggil wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lawal balagul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata buatmu. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ini ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamna 'ala Ibrahim. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu akbar. Ini sepenggal kisah dari sekian banyak kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Insyaallah taala setelah Isya kita lanjutkan sedikit ya, Pak. Baru kemudian kita buka sesi jawab mungkin kalau ada yang bertanya. Barakallahu fikum. Kita salat Isya dulu. Semoga sedikit bermanfaat bagi diri saya dan saudara sekalian. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita teruskan ikhwan sedikit. Di ujian selanjutnya yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian yang sangat luar biasa. Diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat beliau sayangi luar biasa. Dan Ibrahim sekali ini lagi lurus luar biasa. Sehingga Allah Azza wa Jalla abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Maka Allah Azza wa Jalla sebut bahwa Allah abadikan itu dengan nama baiknya sampai hari kiamat nanti. Kisah indah yang luar biasa. Khatiman rahimahullah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Pada hakikatnya kata para ulama, agar manusia itu dapat menyembelih hawa nafsu buruknya yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Agar manusia dapat menyembelih kecintaan berlebihannya kepada dunianya. Agar manusia dapat menyembelih ego yang akan mengantarkan dirinya kepada keburukan dan seterusnya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya tadi itu, sebagian ulama mengatakan bahwa ada sedikit saja kecintaan kepada anaknya berlebih. Dan kita tahu bersama anak adalah titipan Allah Azza wa Jalla dunia. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada
Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, di dalamnya luar biasa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya ini, agar manusia lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang duniawi, lebih mencintai akhiratnya ketimbang hawa nafsu buruknya, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Untuk menambah ini lebih baik ya Pak. Surat ke-9 At-Taubah ayat 24. Mungkin mulai mereka jadi direnungi benar-benar subhanallah ayat itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kana aba'ukum," jika bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," dan anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri-istri kalian, "wa ashiratukum," dan juga keluarga kalian, "wa amwalun iktaraftumuha," dan harta kekayaan yang kalian usahakan, "wa tijaratan takhshawna kasadaha," dan perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya, "wa masakin tardawnaha," dan tempat tinggal yang kalian cintai, kalian redai. Ya, 8 hal. Yang 8 hal ini ya semuanya ini duniawi semuanya. Betul ya? Ayah, ibu, anak, istri, saudara, keluarga, harta kekayaan, perdagangan, rumah, duniawi semua yang Allah titipkan di atas muka bumi ini. Kalau 8 hal ini lebih kita cintai, yang di duniawi kita lebih kita cintai daripada ukhrawi, perhatikan Allah mengatakan, "Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi." Lebih kalian cintai 8 hal tadi itu daripada 3 hal, Allah, Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusannya kepada kalian. Para ulama tafsir mengatakan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi 'adzabi. Maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan azabnya kepada kalian. Allahu Akbar. Ketika manusia lebih mencintai 8 hal yang itu duniawi daripada 3 hal yang itu ukhrawi, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan azabnya sisanya kepada kalian. Ini pelajaran besar bagi diri kita ya, maaf. Berapa banyak kita lihat Allah dan Rasulnya kita kalahkan hanya tentang masalah hawa nafsu duniawi. Berapa banyak kita lihat manusia kaum muslimin mengalahkan bahkan menggadaikan surganya hanya untuk bisa dapatkan keuntungan sedikit dari duniawi. Allahu Akbar. Sesuatu yang haram mungkin, subhanallah, dia tahu ini haram tapi dia nggak tinggalkan. Wah, gimana ntar masih tinggalkan ini, sih makan apa? Kita makan nasi, makan apa lagi semalam? Kenapa? Dia tidak yakin akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, tidak yakin akan keagungan Allah, tidak sabar akan ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Tingkat keimanan, keyakinan, tawakalnya, ketergantungan kepada Allah jauh luar biasa. Disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah balik lagi itu mempelajari agama dengan benar sehingga iman dapat kokoh, terutama terkhusus mempelajari tauhid dan akidah yang benar sehingga imannya bisa menancap di dalam hatinya, yang itu menjadi modal berharga untuk bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla, yang itu menjadi modal berharga untuk bisa dapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Allah Azza wa Jalla ceritakan keluarga Nabi Ibrahim yang sangat istimewa, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, dari ayah, dari ibu, dari anaknya. Tidak lain tidak bukan tadi uswatun hasanah, sebagai uswah bagi kehidupan kita, sebagai qudwah bagi kehidupan kita, suri tauladan yang baik. Karena yang ternyata kita harus jadikan uswah bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Itu jelas bahwa Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang diri Ibrahim alaihissalam, yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai uswah dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Surat ke-60 Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana
selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Allah Azza wa Jalla ternyata menjadikan Nabi Ibrahim sebagai nabi yang wajib untuk kita teladani. Salah satu itu, setiap inci dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengandung pelajaran luar biasa bagi diri kita semua. Maka jadikan itu dan hal ini bukan hanya sekedar rutinitas Id harian atau rutinitas Id tahunan yang kita rayakan setelah itu selesai, tidak. Tapi kita benar-benar jadikan ini dalam kehidupan kita sebagai amal dalam kehidupan kita. Ketika Allah berikan ujian kepada kita, ketika Allah Azza wa Jalla berikan musibah kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Karena tadi itu setiap dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalamnya penuh dengan pelajaran yang sangat luar biasa. Semoga diri kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, dan menjadikan dunia di tangan kita bukan di hati kita, dan menjadikan akhirat di hati kita bukan hanya di tangan kita. Barakallahu fikum. Kita belajar, ada pertanyaan di sini. Bagaimana agar level agama istri bisa sama atau selevel dengan suami? Masya Allah, suami tinggi begini. Agar ketika diajak bertawakal dia mengerti dan tidak membantah suami. Masya Allah, ibu gimana nih? Masya Allah. Maka jawabannya dengan ilmu. Jawabannya dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Sering duduk di kajian ilmu, sering hadir kajian tentang masalah tauhid dan akidah yang benar dan seterusnya. Karena ketika seseorang hanya dengan logikanya saja, hanya dengan perasaannya saja, nggak akan ketemu tadi cerita Ibrahim kepada dirinya dalam kehidupannya. Gimana ketemu juga? Jawabannya dengan ilmu. Ilmu itu nanti melahirkan keyakinan. Ilmu itu tadi akan melahirkan ketergantungan hanya kepada Allah. Ilmu itu akan melahirkan amal saleh. Ilmu itu akan melahirkan tawakal yang benar kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Sebagian ulama mendefinisikan tawakal sukunun bila tirab wa tirabun bila sukun. Tenang tanpa ada goncangan dan bergerak nggak boleh tenang. Apa maksudnya? Sebagian ulama mendefinisikan tawakal ini sukunun bila tirab, tenang, nggak boleh ada goncangan, nggak boleh goyah. Yang kedua, waktilamu bila sukun, bergerak, nggak boleh tenang. Apa maksudnya? Kalau bertawakal. Nah, kalimat pertama, sukun bila tirab, tenang tanpa ada goncangan. Hati orang yang bertawakal. Kalau dia sudah serahkan itu kepada Allah, nggak boleh ada keraguan sama sekali. Nggak boleh ada goyang sama sekali. Contoh Ibrahim alaihissalam, nggak ada goyang sedikit pun, luar biasa. Tapi yang kedua, waktu rawan bila sukun, bergerak, nggak boleh tenang. Apa itu? Badannya, usahanya, nggak boleh mager. Oh, serahkan saja sama Allah, sudah pasrah. Tapi nggak ada usahanya, salah ini. Pertama kalau yang benar, gitu. Ini dua ini. Tadi itu, yang bertanya juga entah itu suami, nanti dia. Yang bertanya juga ketika bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya kemudian memasalahkan kemudian tanpa usaha. Yang penting nih, subhanallah. Udah Ustaz, sudah serah saja sama Allah, tapi ternyata salah. Tidak mengambil sebab, kan gitu. Atau ketika dia mengambil sebab, hatinya kepada sebab tersebut bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Rajab tadi? Seseorang bisa Allah berikan rizki yang luar biasa banyak dan besarnya cuma dari usaha yang kecil sedikit. Dari mana itu? Dari tingkat penyerahan dirinya kepada Allah sangat luar biasa. Kalau bahasa kita tingkat kepasrahan yang luar biasa. Dan seseorang bisa jadi rizki yang Allah berikan ternyata sedikit tak banyak, padahal usahanya maksimal luar biasa. Dari mana? Dari tingkat penyerahan diri kepada Allah juga sedikit. Nah, jadi dua ini harus benar maksudnya. Akhdul asbab, mengambil sebab, berikhtiar, berusaha, kemudian tafwidul amr ila Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan sekali lagi, itu semua bisa ada hasilnya ketika seseorang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, perhatikan baik-baik. Minta kepada Allah Azza wa Jalla sesering mungkin ilmu yang bermanfaat. Karena belum tentu orang tersebut ketika dapatkan ilmu itu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan dalam kehidupannya.
dipraktekkan dalam kehidupan itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghasilkan tanda cinta kepada negeri akhirat, mengecilkan dunia. Ilmu yang menghasilkan zuhud kepada dunia. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang menghasilkan akhlak yang mulia dan seterusnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, maka seorang suami dan istri ini harus sejalan, satu visi misi tentang masalah ini. Kalau enggak akan nyambung gitu. Maka ajak sering-sering istri ke majelis ilmu, dan diri juga harus berilmu, kan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jadi itu contohkan itu, berikan qudwah dalam kehidupannya dan doa kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang punya hati bukan kita, bukan dirinya, tapi Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam berdakwah kepada keluarga, apakah fokusnya kepada hasil agar mereka berubah, atau fokus yang penting sudah menyampaikan? Kalau hasil, wah berat banget. Kalau hasil berapa banyak berarti Nabi dan Rasul gagal itu. Nabi SAW tidak berhasil mendakwahkan pamannya Abu Thalib masuk dalam Islam. Apakah Nabi gagal berarti? Nabi dan Rasul nanti di hari kiamat kata Nabi tidak ada pengikutnya kecuali cuma 2 orang, kecuali cuma 1 orang. Bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Apakah berarti gagal? Bukan hasil, betul ya? Tapi yang terpenting adalah berjalan di atas jalan yang benar. Kita sudah menyampaikan dengan ilmu, dengan kelemah lembutan, dengan akhlak, dengan kesabaran, sudah doa minta kepada Allah, hasil Allah yang kasih. Yang paling terpenting adalah kita berusaha dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, doa kepada Allah, tawakal kepada hasil Allah yang kasih. Tapi ingatlah Allah Azza wa Jalla memberikan doa kepada kita. Karena terkadang orang ketika berdakwah tak sabar, ingin cepat-cepat menerima hasil, kan itu. Bisa jadi subhanallah orang tersebut sudah nggak ada, sudah meninggal, hasilnya nanti ketika ke bawah. Sabar dalam berdakwah di jalan Allah. Jadi bukan hasil. Kalau hasil bahaya banget, luar biasa. Berarti kalau hasil banyak yang banyak luar biasa. Yang paling penting menempuh jalannya itu benar. Apa kata Syekh Al-Albani? Yang paling terpenting itu bukan finish, tapi berada di jalan yang benar, sabar di atas jalan yang benar itu. Nah, kalau menyampai di garis finish berat luar biasa. Ada yang finish, ada yang enggak. Tapi bagaimana terus berada di jalan yang benar tersebut? Tempuh banget cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau ada punya uang 3,5 juta, lebih baik beli 1 ekor kambing domba atau ikut turunan sapi untuk kurban? Allah a'lam bishawab. Sebagian ulama khilaf menjadi pertama saat ini. Tapi urutan yang disebutkan oleh banyak ulama, yang paling afdal yang pertama 1 ekor unta. 1 ekor unta. Kemudian 1 ekor sapi di luarnya. Kemudian 1 ekor kambing. Kemudian 1/10 unta, 1/7 sapi. Kenapa 1/10 itu yang paling bawah? Karena Nabi SAW kata sebagian ulama tidak pernah berkurban dengan tadi 1/10. Boleh subhanallah. Tapi 1 hewan kurban itu kata para ulama itu lebih afdal menurut sebagian ulama. Kecuali 1 daerah itu kalau kita mau kurban kambing bisa, nggak ada yang makan kambing. Asli daerah tersebut makan kambing. Dan banyak subhanallah. Jadi kasih kambing enggak, saya sapi aja. Kasih kambing sapi aja. Sebanyak itu subhanallah. Kalau daerah tersebut ternyata kambing malah berlimpah, bahkan sampai dikasih ke daerah yang lain, bahkan bila sampai dibuang, seperti ini dilihat maslahat dan manfaat. Lihat masalahnya lebih besar, kalau masalah sapi manfaatnya lebih besar, maka silahkan dengan sapi. Tapi kalau ternyata tidak ada masalah, kambing lagi, sapi lagi, masya Allah, yang penting kasihlah. Atau seperti itu Allah 1 ekor hewan 1 utuh itu jauh lebih afdal disebutkan oleh sebagian ulama. Wallahu ta'ala. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya mewafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surga firdaus dan hisab dan adab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha